Ini ada Pak, ada Mbak Bidannya loh. Mau sekalian nggak? Jadi tinggal hitungan. Hari aja. Kalau untuk itu mungkin tergantung waktu yang ditetapkan sama Allah ya, karena kan semua itu kan pasti ada waktunya. Jadi kita tinggal menunggu waktunya gitu. Udah ngerasain mulus-mulus kontraksi palsu. Itu dia nih, mulus-mulusnya belum. Terus juga flek juga belum. Cuman semalam mulus-mulus, taunya paginya malah buang air besar. Jadi udah GR, aduh ini mulus apa ya, mulus pembukaan bukan, taunya mulus buang air besar gitu. Cuman suami selalu bilang, sakit perut ya, mulus ya, udah turun ya gitu-gitu. Aku bilang, iya bukan ya, tahu-tahu ternyata bukan. Tapi ternyata pas dicek sama Mbak Bidan Mila, udah turun, palanya udah turun panggul, insya Allah mudah-mudahan. Untuk persiapan mental sendiri kalian dulu seperti apa nih? Sebentar lagi kan ya? Semuanya udah dipersiapkan dan pastinya banyak bertanya ya sama kakak-kakaknya kita, sama teman-teman semuanya. Karena untuk yang terbaik untuk si anak itu adalah ya memang mental orang tua, untuk bonding orang tua ke anak nanti untuk yang menjadi lebih baik anaknya, insya Allah. Sudah packing belum ntar mau ke rumah sakit kan tiba-tiba? Packing ini lagi sambil-sambilan juga penambahan barang semua, insya Allah udah kita siapin semuanya, insya Allah. Jadi tinggal kira-kira ini mulus apa, mulus mau lahiran langsung gitu. Udah nggak sabar sih. Iya. Tiap malam juga sebelum tidur udah coba nungging-nungging, jongkok-jongkok. Kayak yang diajarin sama Mbak Mila yoga semua. Jadi tanpa Mbak Mila juga kita sebelum tidur kita lakuin lagi. Latihan. Tadi pagi, kemarin pagi kita berenang, jalan pagi. Jalan ngebut, treadmill, masih coba olahraga. Sampai tadi pagi juga masih coba olahraga, masih berusaha keras supaya bayinya turun panggul. Bang Der, siaganya 24 jam berarti ya? Mulai dari kapan gitu standby 24 jam gitu? Dari ngambil kerjaan lagi mas, jadi minggu ke-34 aku udah ngambil lagi ya. Iya. Ya paling cuman nafas itu aja. Terus live subuh doang. Live subuh doang, setelah itu aku langsung standby di rumah sama istri. Paling kemarin kuliah, ujian, jadi yang Sabtu tuh emang agak full sampai sore dan capek banget ya. Itu pulang sempatin istirahat, setelah itu baru kumpul lagi sama istri, main sama perpunakan gitu. Tapi kan bisa dibilang tadi sempat latihan pilates ya. Gimana kalian persiapannya gimana? Ngikutin terus loh, aku udah 3 kali kelas. Kata Bidan Milanya juga ini salah satu suami yang jarang ditemukan karena nemenin istrinya yoga, biasanya nggak pernah. Karena aku orang-orang. Iya, aku dengarnya dari Mbak Mila bilang gini, ntar pada saat istri kontraksi ya yang bantu itu suami. Jadi aku perhatiin terus apa yang Mbak Mila bilang, bahwa juga kasih respon positif, kayak bilangin sabar, nggak nyampein ke istri juga tenang untuk waktu saat kontraksi kan biar tenang juga istrinya. Jadi aku belajar semua sama Mbak Mila biar nanti bisa menghadapi nggak cuma istri tapi barengan gitu. Lahiran nih kapan Kak? Sebenarnya kalau perkiraan dari minggu lalu kata dokter udah bisa lahiran. Kalau memang mau tindakan yang lain, cuman kita masih ikhtiar, kita masih nunggu bayi turun, bayi buka-buka jalan sampai bawah. Jadi mungkin perkiraan minggu depan sampai 2 minggu. 2 minggu. Ya, seminggu sampai 2 minggu. Berarti hari ini tepatnya 19 atau lebih atau gimana? Hari ini 38 minggu, berarti berapa bulan tuh? 38. Udah 9 ya? Iya, segituan lah. Tapi kan bisa dibilang katanya ada air ketubannya udah mulai dikit. Itu benar apa enggak sih? Iya, jadi udah 2 kali USG terakhir. Kabar hasil USG memang ketubannya agak kurang, disebabkan mungkin salah satu kemungkinannya karena apa ya kata dokter, hari-harinya Iya, karena ini udah nyuplai ya. kan udah masuk ke bulan 9 itu memang hari-hari itu ada masanya, ada penuaan dalam kandungan. Jadi emang makanya dokter bilang kalau emang mau dengan tindakan lain sebenarnya udah bisa dilahirkan gitu. Cuma ya kembali ke tadi lagi yang kita bilang, kita keluarga usaha ikhtiar dulu, berusaha dulu untuk mendapat jalur yang lebih baik gitu. Kan ikhtiarnya kan karena memang berat bayinya nggak nambah banyak nih. Ini dilihat dulu, ini memang karena keturunannya gennya kecil atau karena ari-arinya nggak bisa ngasih makan atau gimana kan. Makanya besok kita mau USG lagi, mau lihat lagi bayinya emang nambahnya banyak atau memang segitu-gitu aja. Kalau segitu-gitu aja kata dokter memang harus tindakan lain. Kalau nggak induksi ya di tindakan lain. Berarti belum tentu dari hari-harinya belum pernah nyuplai, itu belum tentu ya? Iya, belum tentu. Makanya nih kita lagi ikhtiar banget, lagi makan segala sesuatu yang memang diarahkan, kayak protein,
kuning telur dan lain-lain, putih telur juga, banyak minum juga. Nah besok kita lihat lagi nih kata dokternya kalau memang bayinya bertambah sesuai dengan ukurannya kan seminggu 200 ya kalau nggak salah ya. Seminggu 200, besok masih bisa dilanjut sampai memang udah waktunya. Tapi kalau memang katanya nggak nambah ya tindakan lain. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Kalau aku nggak apa-apa, kalau misalnya ada tindakannya juga nggak apa-apa. Yang penting kan anak pertama kita sehat, Iya, ibunya juga. ibunya sehat, keluarga semuanya senang. Malah keluarga kita kan Mbak Oki sama ibu kan masih di Mesir tuh. Mbak Oki sampai bilang, "Di lahirannya ntar aja dong, tunggu kita pulang. Masa lahirannya kita masih di Mesir?" Gitu, terus kata Mbak Oki yakin kok ada bisa normal tapi tunggu pulang ya gitu. Ini anak pertama ada deg-degannya nggak sih kalian? Yang pasti deg-degan banget ya, namanya juga nunggu anak pertama. Dan yang dinanti-nanti ya, karena kan kalau di keluarga tuh kata istri itu tahta tertinggi. Jadi Cucu pertama, anak iya, pertama. jadi aku, orang tua semua, bahkan keluarga dia juga menanti kelahiran si kecil. Insyaallah. Jadi nanti kalau misalnya memang udah ada panggilan kontraksi keluarga dari Aceh langsung ke sini, ya kayaknya nggak sabar banget. Udah standby tunggu callingan. Udah mulai pembukaan kabar ya langsung. Iya makanya. Tapi ada saran-saran nggak sih dari kakak-kakak dengan air ketuban udah mulai dikit, ada saran-saran nggak sih apa dia nggak apa-apa apa namanya secara sesar atau gimana? Sebenarnya sih tadi kita udah ngobrol juga sama Mbak Bidan Mila, katanya kalau air ketuban itu masih cukup sampai usia 40-an 42. minggu. 40-an minggu. Cuman kan besok mau dilihat lagi nih ini bayinya nggak nambah karena apa gitu sih. Jadi memang saran-saran dari keluarga, dari orang tua, dari dokter, dari Mbak Bidan, dari semua teman-teman berbanyak minum air putih harus yang banyak. Kemarin juga sempat 4 liter sehari sampai kembung mual-mual. Bentar ke toilet ya. Iya, sampai setiap malam tuh 10 menit ada kali ke toilet. Terus kayak tadi makan protein, olahraga, terus apa ya banyak jalan. Sekarang ngeliat bayinya berapa? Minggu lalu 2,6. 2,6. Minggu lalu di usia 37 weeks, minggu lalu kita cek 2,6. Insya Allah besok sih targetnya 2,7 lah minimal. Kata dokter soalnya 2,7 bisa ditumbuh lagi gitu. Iya, Insyaallah. mohon doanya. Dicis kan kepengennya normal ya, tapi kebanyakan aku ketika sudah masuk waktunya, ketika melihat literasinya malah berubah pikiran, takut gitu, deg-degan, berubah aja deh jadi sesar aja. Mungkin gitu. sebenarnya selewat pikiran ada kali ya, cuman suami tuh selalu nguatin, kata suami, "Enggak, kamu tuh pasti bisa." Karena kan suami tahu kan aku emang niatnya dari awal pengennya normal, pengennya ngerasain anak pertama dulu. Iya, jadi kata suami, "Udah jangan mikirinnya, pasti bisa kok." Jadi dari suami mikir selalu bisa, keluarga, orang tua juga bilang pasti bisa. Jadi itu yang membuat nguatin aku. Ditambah lagi udah ada dokter emang juga standby 24 jam, bidan juga standby 24 jam, semua bilang ini pasti bisa, pasti bisa. Jadi mungkin yang pikiran aku sesar aja, oh enggak, yang lain bilang bisa gitu. Iya kan ada pasti mungkin yang dibilang sesar itu bisa jadi second choice ya pilihannya. Iya. Jadi ya insyaallah yang terbaik dulu lah. Sebenarnya pun mau tindakan lain juga nggak masalah sih. Masalah. Aku nggak apa-apa juga. Yang penting yang keduanya sehat. Bang Ter, ada perubahan emosi nggak sih sama Ricis? Alhamdulillah makin ke trimester 3 ini udah yang lebih tenang, lebih anteng, terus lebih masuk kalau ngobrol Emang kemarin bukan maksudnya maksudnya nggak ada kayak salah dikit langsung kemudian Baper. kayak trimester 1 2 mungkin beda sama yang 3 ini yang lebih anteng aja sih, malah saling mendukung ya, kayak olahraga semua tuh bareng-bareng aja mau dan apa yang aku suruh dan aku bilang dilakuin, dibuat gitu. Kemarin sempat beli perlengkapan DBR juga sampai dengan budget 43 juta. Gimana bapaknya nih? Kita akan ngasih yang terbaik Pokoknya untuk pertama. keluarga apa aja deh, pokoknya dari pemikiran aku untuk keluarga apapun itu yang pasti kan juga untuk yang terbaik ya, jadi aku pasti bakal lakuin insyaallah semua. Tapi kita sih sadar diri ya, yang nggak kepake yang nggak dibeli. Iya, dan ya pasti dia juga kalau misalnya masih dibutuhkan banget ya beli, kalau emang masih bisa di skip ya diminimalis. Soalnya Mbak Oki sama Mbak Sini juga nawarin, ini ada baju yang nggak kepake kok, bajunya anak pertama yang
yang dulu yang masih bayi, jadi mungkin dikasihin gitu kayak ada tempat apa yang dari anak pertamanya Mbak Oki dikasihin gitu, kita masih senang aja. Dikasih Itu siapa aja yang mau? nyewa. Tempat mandi aja nyewa gitu sih. Karena banyak masukan juga. Siapa tuh? Kalian Gimana? atau Icis? Aku Antusias? Banyak yang Yang antusias belanja Oh, aku. ya kalau aku mah yang nemenin. Bayar. Tapi juga kadang-kadang nih, Bi ini boleh nggak gitu. Ya izin. Izin. Kayak misalnya baju renang gitu-gitu kan, kalau sama papahnya nggak boleh yang terlalu gimana kalau kan pengennya yang ketek dikit dong gitu. Lucu-lucu. Just biasakan beberapa ibu yang setelah melahirkan ada fase di mana baby blues dan menyusui, sudah khawatir dan ketakutan akan itu nggak sih? Sebenarnya kalau ketakutan khawatir mungkin pasti pernah kepikiran, tapi dari aku pribadi alhamdulillah kerja sama suami, bonding sama suami, dikasih afirmasi positif terus. Jadi ya kan apa-apa juga ngerjainnya berdua. Jadi ya alhamdulillah dikuatin terus sama keluarga sama suami. Jadi nggak gitu kepikiran banget, walaupun kalau memang pada Allah memang kasih kejadian itu terjadi misalnya, jadi udah antisipasi lah. Jadi ya nggak apa-apa. Ajan. Break dulu.